teman-temanku semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Oke, bersama aku Mela, kita reading lagi. Kali ini kita masih tetap melihat tentang dia ya. General reading, timeless ya. Nah, bisa berlaku kapan aja. Baik teman-temanku semua, tapi ingat bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman. Nah, kamu fokuskan ke kartu ini, kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia, orang yang kamu fokuskan ya. Kita akan lihat kondisi hubungan kamu dengan dia seperti apa saat ini, ataupun ya apa yang terjadi dalam hubungan kamu dengan dia. Kita love reading ya. Oke. Teman-temanku, rasakan lebih dalam energi yang akan muncul di sini. Apa yang akan terjadi, atau apakah yang dia pikirkan saat ini? Kita akan lihat. Oke. Ada the devil. Oke, ada fall. The hangman. Knight of Swords. Oke. Knight of Wands, dan di sini ada, bentar ya. Cancel dulu. Nah, buat teman-temanku, di sini energi banyak orang ya, bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum berpihak kepada kamu. Semoga ke depan bisa kembali kebaca dari kamu di sini. Nah, baik, di sini ada Capricorn ya. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Gemini juga lagi ya, dan ada Aries, Leo, Sagi. Nah, juga ada Cancer, Pisces, Scorpio. Itu zodiak yang di link dengan kamu saat ini ya. Oke, buat teman-temanku, apa di sini yang terjadi antara kamu dengan dia ya? Nah, kita lihat energinya dia. Ternyata dia ya, kalau kita lihat dari kartu The High Priestess ataupun dari The Devil ya, kalau kita sinkronkan kartu itu mengatakan ya bahwa ada kondisi hubungan kamu dengan dia saat ini dimana dia ya membohongi kamu gitu loh. Ada suatu perbuatan yang dia lakukan itu tanpa sepengetahuan kamu. Kalau The Devil di sini berbicara tentang ya, bisa itu energi negatif, bisa itu energi orang ketiga, bisa di situ dari energi diri sendiri gitu ya, yang dia perbuat, atau bisa saja ada sesuatu dari kekurangannya dia yang mungkin dia tidak ingin kamu ketahui. Kenapa? Karena di situ ada suatu ketakutan dari diri dia untuk terpisah dari kamu gitu loh. Secara kalau dilihat di sini ada the lover, kamu dengan itu sebenarnya saling mencintai, saling terikat satu sama lain, saling ada ikatan secara spiritual antara kamu dengan dia ya. Atau bisa dikatakan takdirnya kamu sih akan berdua, tapi ya dalam menjalin hubungan itu banyak sekali halangan dan hambatan dan rintangannya ya, mungkin termasuk ada energi orang ketiga di sana gitu ya. Kalau dilihat ya, atau bisa saja ini kamu ataupun dia ya yang menghadirkan orang ketiga ya. Ya, kamu kondisikan aja dengan case-nya kamu. Nah, di sini memang terlihat hati kamu ini ada Three of Swords. Jadi Three of Swords di sini adalah sebuah hati. Di sini terlihat ada 3 hati yang tersakiti gitu loh. Ya, hati kamu, hati dia, dan orang ketiga. Ya, bisa begitu ya. Nah, jadi ada 3 pedang di sini yang lagi berpikir, di mana hatinya lagi sakit gitu loh. Ya, itu yang membuat merasa apa sih gitu, salah aku. Secara kita itu saling mencintai,
secara dulunya kamu itu sayang sama aku, secara dulunya itu kamu bahagia banget sama aku, tapi kok makin ke belakang makin lama gitu ya, ada sesuatu yang mungkin aku tidak mengetahui lagi tentang kamu gitu loh. Karena apa ya, mungkin selama ini dia perhatian ya jadi berkurang gitu ya, selama ini dia ya menghargai kamu atau mungkin egonya bisa stabil. Nah sekarang sudah mulai tidak terkontrol gitu ya, emosinya juga tidak terkontrol. Itu yang membuat kamu merasa wah sepertinya ada perubahan nih gitu. Jadi disinilah ada devil. The devil itu mengatakan bahwa ada energi negatif di antara kamu dengan pasangan kamu gitu ya. Nah bisa saja ya seperti itu. Oke. Nah di sini ada the fall. Memang semua itu diawali dari dari situasi ya dan kondisi, dimana mungkin kamu dengan dia merasa ada sesuatu yang yang agak ya bisa dikatakan hubungan yang jenuh lah ya tidak ada pembaharuan, ya tidak ada tantangan atau apa gitu ya. Jadi kayak dia pengen memulai sesuatu ataupun dia pengen keluar dari kejenuhan itu gitu loh. Dia pengen keluar dari itu, kayak seperti terikat dengan hubungan ini, kayak dia merasa terbelenggu gitu ya, secara mungkin komitmen tidak ada ataupun kejelasan tidak ada tentang hubungan ini. Jadi seolah-olah dia pengen mencari sesuatu di luar sana ya, yang bisa membuat dia bisa nggak ya aku nggak enak bilangnya, bisa nggak ya aku selingkuh gitu ya, secara aku pengen mencari sesuatu di sana yang berbeda dengan saat ini gitu loh, bisa saja. Jadi tapi dia tidak ingin kamu mengetahuinya, tapi dia tidak ingin kamu sakit nantinya setelah dia kamu mengetahui dia seperti itu gitu. Jadi dia melakukan itu secara sembunyi. Karena apa ya, karena dia merasakan ada suatu kondisi di mana dia ya kayak membosankan gitu, tidak ada ya mungkin karena kelamaan pacaran ya, atau kelamaan menjalin hubungan karena tidak ada kejelasan gitu. Itu yang membuat dia merasa bahwa ya aku kayak pengen mencari sesuatu yang baru gitu loh. Itu yang dirasakan dia gitu ya. Tapi di sini ya lama kelamaan akhirnya kamu juga merasakan ada perubahan dari diri dia, yang mungkin ya seperti yang sudah kita bahas tadi ya. Dia kurang perhatian sama kamu, dia kurang ada waktu buat kamu, dia mungkin ya secara suka emosi gitu ya, suka menyalahkan kamu juga, seakan-akan masalah tidak ada tuh dibuat-buat masalah, dan masalah kecil pun mungkin dibesar-besarin gitu ya. Itu yang membuat kamu ataupun dia merasa ya saling tersakiti lah satu sama lain gitu ya. Nah itu gambaran di sini. Nah selanjutnya di sini ada the high priestess ya. Terlihat di sini ya bisa saja dia ataupun kamu yang di sini menghadirkan orang ketiga itu ya sampai sudah mempunyai keturunan gitu ya, atau sudah sampai menikah siri gitu ya. Nah itu yang membuat kamu merasa wah sangat tersakiti gitu ya. Nah itu jadi ada rahasia yang dia simpan, atau ada suatu perbuatan yang dia lakukan tanpa sepengetahuan kamu gitu, ataupun sebaliknya kamu yang buat seperti itu gitu ya. Oke teman-temanku semua, tapi di sini memang ada saling cinta sih antara kamu dengan dia, walaupun memang ada perbedaan antara kamu dengan dia ya, tapi cinta kamu itu sebenarnya tumbuh gitu, ada perubahan. Dan ya mungkin di awal ini dirasakan ya sangat mencintai, sangat rasanya gimana gitu ya, kalau saat lagi jatuh cinta itu dunia itu rasa milik berdua, yang lain pada ngontrak gitu ya. Jadi inilah karena di sini terlihat memang ada ikatan secara spiritual antara kamu dengan dia. Kenapa ya mungkin semesta di sini, universe ya, bisa dikatakan mempersatukan kamu itu dikarenakan kamu jodoh gitu loh. Tapi kadang-kadang memang hubungan itu kita sih yang menciptakan bahagia atau tidaknya nantinya. Bagaimana kita supaya bisa membuat hubungan kita itu langgeng, atau ya seperti kebahagiaan yang tidak pernah pudar lah ya gitu. Jadi itu cuman hanya saja mungkin karena ada kesibukan antara kamu dengan dia ya, mungkin kamu sibuk di kantor, dia juga sibuk kerja, seolah-olah kamu ketemunya cuman malam gitu ya. Nah itu kadang-kala yang membuat banyak hadir orang ketiga di antara hubungan yang sah gitu loh ya.
Nah itu di sini terlihat juga itu salah satu dari kamu ingin perjuangkan, masih pengen memperjuangkan hubungan itu. Kenapa? Ya karena terlihat di sini kamu saling mencintai dan dia juga mencintai, tapi ya bagaimanapun memang masalah itu tidak akan pernah selesai. Ya, kalau tidak ada kejelasan antara satu sama lain gitu ya. Jadi ya perbuatan yang mungkin dia lakukan ataupun kamu lakukan secara diam-diam itu ya bisa efeknya menjadi hancur sih. Nah, di sini ada gambaran kehancuran dalam rumah tangga kamu ataupun dalam hubungan kamu dengan dia. Walaupun kamu di sini masih hubungan percintaan, maksudnya tuh pacaran gitu ya, belum menikah. Atau di sini terlihat juga kamu yang sudah menikah dengan dia dan ternyata ya mungkin ada kejenuhan dalam hubungan itu sehingga dia mencari sesuatu yang berbeda gitu ya. Nah mungkin pengen berfantasi juga atau pengen wah kayaknya aku melihat dia seperti gimana gitu ya, kayaknya naluri kejantanan aku atau naluri keibuan aku mulai muncul nih gitu. Jadi seakan-akan itu yang membuat dia tergoda karena secara juga ya terlihat bahwa kamu dengan dia mungkin jarang ketemu, jarang ngobrol, ketemunya cuma malam gitu ya. Nah itu pun sudah capek gitu ya. Nah itu gambaran di sini ya, yang akhirnya ya mungkin di sini sebagian dari kamu mungkin hancur ya hubungannya, atau sebagian dari kamu di sini pengen perjuangkan gitu. Oke. Nah teman-temanku semua, di Batam di sini ada Nine of Cup. Nah sebenarnya sih banyak pilihan sih buat kamu dengan dia. Kenapa dikatakan banyak pilihan? Ya pilihan itu banyak sebenarnya. Jika kamu pengen merubah semuanya, kan di sini ada cinta antara kamu dengan dia. Secara spiritual kamu masih terikat. Nah, jika kamu pengen merubah semuanya, nah itu bisa banyak pilihan buat kamu di sini. Apakah ingin diperjuangkan? Apakah ingin ada perbedaan di sini? Apakah semuanya itu akan dihilangkan? Ya mungkin orang ketiga, maksudnya itu ya udahlah putus gitu ya, move on dari orang ketiga, lepaskan orang ketiga. Jadi ya kamu bisa memperbaiki lagi hubungan kamu dengan pasangan ya. Karena apa ya? Karena terlihat di sini memang ya hubungan yang sudah lama terjalin, hubungan yang mungkin sulit, yang di awalnya sulit diperjuangkan dan akhirnya sekarang diperjuangkan lagi gitu ya. Jadi ya capek sendiri jadinya gitu ya. Jadi di sini sih semuanya tergantung kepada kamu. Kamu yang akan menentukan jalan hidup kamu. Kalau memang ada kesepakatan untuk kembali ya, untuk menjalin hubungan lagi, nah itu ya sangat bagus sekali ya. Oke, teman-temanku semua. Apalagi yang mau kita lihat? Bagaimana hubungan kamu selanjutnya dengan dia? Kita akan coba lihat di sini ya. Oke. Bagaimana hubungan kamu selanjutnya dengan dia? Kalau di sini sih sebagian dari kamu ingin pertahankan, tapi sebagian dari kamu ya kayaknya pengen ya udahan gitu ya, pengen move on atau pengen melepaskan. Karena kalau seperti ini kan nggak pernah selesai gitu loh. Oke. Teman-temanku, kamu renungkan sejenak, kita lihat apa lagi yang akan terjadi. Apalagi yang akan terjadi? Oke. Nah, rekonsiliasi. Saat kamu sudah terputus, saat kamu sudah terpisah, bisa saja ini gambaran kamu sudah terpisah. Ya ada. Jadi sebagian dari kamu ingin berrekonsiliasi ya. We're waiting for. Jadi di sini sebagian dari kamu pengen menunggu. Pasti ada waktunya kita untuk bersama gitu loh. Pasti ada waktunya untuk memperbaiki semuanya gitu. Walaupun di sini ya mungkin kamu mengawali cinta lagi, cinta baru lagi bersama dia, ataupun sebagian dari kamu yang pengen memperjuangkan, sebagian dari kamu pengen menghilangkan hubungan itu gitu ya di sini. Jadi ada sebagian dari kamu yang tidak menginginkan lagi hubungan masa lalu. Nah, kamu akan mendapatkan cinta baru di sini ya. Ada new love. Tapi sebagian dari kamu itu ada energi di mana pengen menunggu waktu di mana kamu akan baikan lagi dengan dia, dimana akan ada perubahan lagi dalam hubungan kamu dengan dia gitu ya. Let go of control issue. Di sini ada situasi yang memang benar-benar seperti natural aja ya, berjalan seperti natural, baik itu cinta barunya kamu, baik itu kamu yang pengen berrekonsiliasi gitu ya. Jadi seakan-akan Tuhan di sini memberikan peluang buat kamu dengan dia, saling memaafkan ya, saling memberikan kesempatan. Ya mungkin kalau memang tidak bisa disatukan lagi ya jangan dipaksakan gitu ya. Ya intinya sih ya dimaafkan aja gitu. Oke.
Ya walaupun yang dia perbuat itu sangat menyakitkan hati kita, tapi ya bagaimanapun mungkin itulah jalannya agar kita bisa melihat bahwa hidup itu memang harus diperjuangkan, cinta itu harus diperjuangkan gitu ya, dengan siapapun itu. Baik kalau memang kamu tidak merasa dia bukan jodoh kamu, ya mungkin akan ada new love kamu di sini, ada seseorang yang mungkin akan datang kepada kamu, seseorang yang mungkin akan merasakan cintanya kamu gitu ya. Dan intinya di sini harus bisa saling memaafkan. Bagaimanapun ya, sebesar apapun permasalahan itu, sebesar apapun kesalahannya dia, ya dimaafkan. Walaupun di sini nantinya kamu mungkin akan berteman jadinya, ataupun nantinya akan berrekonsiliasi lagi gitu ya. Nah itu semuanya natural aja akan terjadi. Kenapa ya? Kalau jodoh ya pasti akan ketemu gitu ya. Kalau tidak jodoh ya udah, kamu cinta baru gitu ya. Oke teman-temanku semua. Nah jadi di sini intinya sih ya agar bisa memupuk cinta yang ada, ya saling menghargai, saling mengerti satu sama lain. Karena kalau tidak ada saling mengerti satu sama lain, nah itu akan sulit untuk disatukan. Jadi itu sih, dalam suatu hubungan itu yang penting itu saling pengertian. Kita mengerti akan kondisi dia dan dia juga mengerti akan kondisi kita gitu. Dan di sana makanya akan tumbuh rasa cinta, sayang, nah semuanya akan tumbuh. Oke. Buat teman-temanku semua, ya mungkin di sini dulu reading kita sampai di sini. Semoga bermanfaat buat kamu, semoga kamu terhibur, semoga apapun yang dilakukan di luar sana oleh dia ya dimaafkan aja, karena karma itu juga akan berlaku nantinya ya. Oke, sampai ketemu lagi teman-temanku, dadah.